Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Maswoyo Frianto dengan NIM 07300 Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester batubara. Oke, pada saat ini saya akan membahas dua topik UAS. Itu yang pertama itu ada pengayakan dan yang kedua itu ada flotasi. Topik: perusahaan tambang batubara X menerima pesanan batubara dengan tonase 400.000 ton per bulan, kalori 4.700 kcal per kilogram, kadar abu maksimum 7% dan kadar sulfur maksimum 1%. Perusahaan ini memiliki dua pit yang masing-masing memiliki kalori dan kadar abu yakni 5.200 kcal dan 6%. Itu berada di pit A, dan 4.400 kcal per kilogram itu berada di pit B. Cadangan batubara pada pit A sebesar 4 juta ton dan pit B sebesar 12 juta ton. Bila perusahaan X tersebut melakukan pencampuran atau blending, tentukan yang pertama itu ada berapa ton per bulan batubara yang diambil dari pit A dan pit B. Yang kedua itu ada berapa lama usia tambang tersebut dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampuran. 1. Pengayakan. Pengayakan batubara. Proses pengayakan merupakan salah satu proses yang bertujuan untuk mengelompokkan ukuran fraksi batubara, sehingga disebut juga dengan proses classification. Pengayakan primer dipakai pada awal proses untuk menyiapkan batubara kotor agar ukurannya sesuai dengan operasi pencuciannya. Pengoperasian dalam pengayakan batubara: scraping atau proses running atau pemisahan material berukuran besar dari run-off mine coal. Sizing grading atau proses pemisahan raw menjadi beberapa ukuran. Selanjutnya ada drying dan rising atau proses pemisahan material halus dari beberapa material padat. Selanjutnya ada dewatering atau proses pemisahan air pada batubara dari pengotor. Faktor yang mempengaruhi pengayakan: yang pertama itu ada kadar air. Pengayakan menjadi semakin lebih sulit karena kadar air permukaannya meningkat. Yang kedua ada jumlah umpan atau kelebihan muatan pengayakan menyebabkan tidak efisiennya. Yang ketiga ada daerah pengayakan yang efektif, memungkinkan efek menjepit bar atau perangkat lain untuk mengamankan permukaan ayakan. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua itu yaitu flotasi. Pengertian dari flotasi. Flotasi adalah pengapungan, di mana flotasi merupakan suatu proses pemisahan suatu zat dari zat lainnya pada suatu cairan atau larutan berdasarkan perbedaan sifat permukaannya. Sedangkan zat yang bersifat hidrofobik akan terikat pada gelembung udara dan akan terbawa ke permukaan larutan dan membentuk buih, sehingga dapat dipisahkan dari cairan tersebut. Proses flotasi merupakan proses yang bergantung sifat adhesi mineral tertentu terhadap udara dan terhadap air. Selanjutnya, tujuan prinsip flotasi. Tujuan dari prinsip flotasi atau pencucian batubara ini adalah untuk memisahkan batubara dan pengotornya. Jika batubara yang dihasilkan banyak mengandung pengotor, maka akan menurunkan kualitas yang berdampak pada nilai jual pasaran. Karena salah satu aspek yang menyatakan bahwa batubara berkualitas baik adalah mengandung sulfur sedikit. Sulfur yang tinggal, maka kualitas batubara tersebut tidak baik. Mesin flotasi. Yang pertama ada mekanis, terdiri atas poros berongga vertikal yang digerakkan secara mekanis berpasangan dengan suatu pengaduk atau impeller. Yang kedua ada pneumatik, tidak memiliki pengaduk dan bergantung pada udara kompresi untuk mengaduk dan atau mengoperasikan pulpnya. Yang ketiga ada superator buih,
atau menggunakan sistem pengumpanan yang terletak di tengah tangki dan umpan dimasukkan ke dalam gumpalan buih. Yang keempat ada flotasi kolom. Terjadi dalam aliran arus yang berlawanan dari gelombang udara dan slurry dalam tangki kolong yang cukup tinggi. Keuntungan menggunakan mesin flotasi. Yang pertama itu ada hampir semua bahan galian dapat dipisah dengan proses flotasi. Yang kedua itu ada sifat permukaan dapat dikontrol dan diubah-ubah dengan regen flotasi. Yang ketiga itu ada cocok, digunakan untuk pemisahan mineral-mineral sulfida. Nah, selanjutnya itu kerugian menggunakan mesin flotasi. Yang pertama itu biayanya itu sangat mahal, dan yang kedua itu metodenya sangat rumit. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh slime, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah hitungan ton per bulan batu bara yang diambil dan usia tambangnya. Perusahaan tambang batubara X menerima pesanan batubara dengan tonase 400.000 ton per bulan, kalori 4.700 kcal per kilogram, kadar abu maksimal 7%, dan kadar sulfur maksimum 1%. Perusahaan ini memiliki 2 pit yang masing-masing memiliki kalori dan kadar abu, yakni 5.200 kcal dan 6% itu berada di pit A, dan 4.400 kcal per kilogram itu berada di pit B. Cadangan batu bara pada pit A sebesar 4 juta ton dan pit B sebesar 12 juta ton. Bila perusahaan X tersebut melakukan pencampuran atau blending, tentukan berapa ton per bulan batu bara yang diambil dari pit A dan pit B. Yang kedua itu berapa lama usia tambang tersebut dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampuran. Oke, saya akan membahas soal yang berapa ton per bulan batu bara yang diambil dari pit A dan pit B. Bisa saudara-saudari kalian lihat, ini tabel parameternya. Contoh tabelnya yang ada di atas sini ya, di sini. Diketahui Y sama dengan 5.200 kcal per kilogram, Y sama dengan 4.400 kcal per kilogram. Pasar sama dengan 4.700 kcal per kilogram. Tonase pasar sama dengan 400.000 ton per bulan. Penyelesaiannya, persamaan 1 sama dengan X plus Y sama dengan 400.000. Y sama dengan 400.000 min X. Persamaan 2, 5.200X ditambah 4.400Y sama dengan 400.000 X. 4.700 5.200X plus 4.400Y sama dengan 1.880.000.000. 5.200X ditambah 4.400 buka kurung 400.000 min X tutup kurung sama dengan 1.880.000.000. X sama dengan 150.000 ton per bulan. Substitusi persamaan 1 dan 2. Y sama dengan 400.000 min X. Y sama dengan 400.000 min 150.000. Y sama dengan 250.000 ton per bulan. Oke, baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada saat ini adalah, jadi untuk mendapatkan permintaan pasar sebesar 4.700 kcal per kilogram sebanyak 400.000 ton per bulan, memerlukan batu bara pada pit A itu 5.200 kcal per kilogram sebesar 150.000 ton per bulan, dan batu bara pada pit B sebesar 400 kcal per kilogram atau sebesar 250.000 ton per bulan. Oke, baik, selanjutnya berapa lama usia tambang tersebut dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampuran. Diketahui dari perhitungan sebelumnya, batu bara yang diambil dari pit A itu sebanyak 150.000 ton per bulan atau lebih dari 1.800.000 ton per tahun. Sedangkan yang berada di pit B itu
ada di angka 250.000 ton per bulan atau lebih dari 3 juta ton per tahun. Sedangkan cadangan yang berada di pit A itu sebanyak 4 juta ton dan cadangan yang berada di pit B itu ada di 12 juta ton. Penyelesaiannya, usia tambang pit A sama dengan cadangan pit A dibagi penjualan per tahun. Pit A sama dengan 4 juta ton dibagi 1.800.000 ton per tahun. Bisa diketahui itu usia tambang yang berada di pit A itu ada di 2,2 tahun. Selanjutnya yang usia tambang pit B sama dengan cadangan pit B sama dengan dibagi penjualan per tahun. Pit B sama dengan 12 juta ton dibagi 3 juta ton per tahun. Nah, diketemuin di sini tuh usia tambang pit B itu kisaran berada di 4 tahunan. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.